Pandemi COVID-19 telah membawa banyak perubahan dalam keseharian kita. Aturan untuk berjarak fisik atau physical distancing dan pembatasan sosial membuat kita mengurangi berbagai aktivitas di luar rumah. Data menunjukkan ribuan anggota masyarakat positif terinfeksi virus corona. Banyak korban jiwa melayang. Dampak ekonomi juga terasa. Masyarakat kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena situasi yang tidak menentu, kita tidak tahu kapan situasi ini berakhir, maka timbul perasaan cemas, takut, panik, frustasi, marah, bosan, dan tidak berdaya. Pikiran-pikiran negatif bermunculan. Kapan situasi ini berakhir? Disambung dengan kekhawatiran akan tertular virus corona. Akibatnya, berbagai pikiran negatif tadi memunculkan reaksi stres yang dapat mengurangi sistem imunitas kita. Bahkan ditemukan, jika orang mengalami kecemasan berlebihan, ia dapat merasakan gejala virus corona hanya dengan membaca beritanya saja. Oleh karenanya, penting kiranya kita mengenali, menghadapi, dan mengelola stres. Gejala stres ada 4 macam: perubahan emosi, perubahan kognitif, gejala fisik, dan perubahan perilaku. Salah satu tanda paling umum dari individu yang mengalami stres adalah perubahan emosi. Suasana hati mudah berubah, sulit untuk memiliki pikiran yang tenang, serta sering dilanda kebingungan. Sementara gejala fisik akibat stres antara lain badan lemas, pusing, gangguan pencernaan, sulit tidur, nyeri otot, dan jantung berdebar. Stres juga membuat kita menjadi kurang fokus, mudah lupa, akibatnya kita kurang mampu membuat perencanaan, pesimis, dan kerap berpikiran negatif. Kita tidak termotivasi melakukan kegiatan sehari-hari dan rentan mencari pelampiasan yang muncul berupa perilaku berlebihan, seperti makan berlebihan, minum minuman beralkohol, serta mengkonsumsi zat adiktif. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Berikut adalah hal-hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk mencegah bahkan mengurangi stres. Yang pertama, posting hal positif yang menyenangkan dan dapat memberi harapan. Kurangi membaca berita atau informasi yang tidak dibutuhkan. Cari sumber inspirasi dan perbanyak informasi yang positif. Jangan lupa untuk tetap saling memberikan dukungan dan bantuan, serta menjaga hubungan sosial melalui media sosial. Jika diperlukan, Anda dapat mencari dukungan tenaga profesional, antara lain psikolog ataupun psikiater, jika Anda mengalami perasaan tertekan dan cemas berlebihan. Bangun sugesti positif pada diri Anda dan impikan bencana berakhir. Lakukan relaksasi untuk meredakan tekanan emosi. Latih emosi positif dengan mencari sisi baik dari situasi saat ini. Tingkatkan religiusitas dan perkuat harapan dan optimisme. Bangun keyakinan bahwa kita tidak sendirian menghadapi bencana ini. Kita bersama semua pihak akan mampu mengatasi bencana ini. Kelola stres untuk mempertahankan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19.
Berikut adalah teknik yang dapat dipraktekkan untuk merilekskan tubuh dan mengurangi gejala stres. Diciptakan pertama kali oleh seorang dokter, dan teknik ini dikenal dengan sebutan respon relaksasi. Teknik ini cukup sederhana dan dapat Anda lakukan secara teratur di rumah untuk mengurangi stres. Pertama, Anda dapat memilih kata, bunyi, atau doa yang dapat diulang. Kemudian, silakan duduk dalam posisi yang nyaman. Tutup mata Anda, lalu bernafaslah secara alami. Sambil menarik nafas, Anda bisa mulai melemaskan atau mengendurkan otot, dimulai dari otot kaki, betis, paha, dada, bahu, leher, dan kepala. Atur nafas Anda, dan ketika mengeluarkan nafas, ucapkanlah kata atau bunyi atau doa yang telah Anda pilih. Lakukan respon relaksasi setiap hari selama 10 hingga 20 menit. Maka niscaya tubuh dan pikiran Anda menjadi lebih rileks. Praktekkan teknik ini 1 atau 2 kali sehari, dan waktu terbaik adalah sebelum sarapan dan makan malam. Terakhir, mari kita sama-sama mengecek ada di zona manakah Anda. Apakah saat ini Anda berada di zona ketakutan, di mana Anda cenderung mudah marah, sering mengeluh, menimbun masker dan obat secara berlebihan, serta langsung share info apapun dari medsos? Ataukah Anda saat ini tengah berada di zona belajar, di mana Anda sudah mulai menerima kenyataan, stop membaca berita yang membuat cemas, stop share hoax, dan menyadari bahwa semua pihak sudah berusaha melakukan yang terbaik? Saya ucapkan selamat jika Anda telah berhasil masuk ke zona bertumbuh. Anda adalah pribadi yang penuh kasih sayang pada diri sendiri dan orang lain, mampu menjaga emosi dan optimisme, serta mencari cara positif untuk beradaptasi dengan perubahan. Materi ini disusun sebagai salah satu sumber belajar KKN Mandiri berbasis daring Undiksa 2020.